Saya akan mulai dari bagian kedua dulu, Quran surah ketiga ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yang paling menarik, lihat ayatnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu, jika kalian serius mencintai Allah. Jadi ada kalimat begini, in tuhibbunallah, bisa nunnya dibuang, in tuhibbullah. Ada kalimat menggunakan kuntum di awalnya, kana wa akhawatuha, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kuntumnya dibuang, in tuhibbullaha atau in tuhibbunallaha. Kalau innya kemudian syaratnya dihilangkan fungsinya, in tuhibbunallaha, maka kalimatnya hanya berarti begini, jika kalian mencintai Allah. Tapi kalau menggunakan kuntum, in kuntum tuhibbunallah, maka berubah artinya, jika kalian benar-benar serius mencintai Allah. Lihat kalimatnya ya. Karena kata kana wa akhawatuha kalau masuk kepada fi'il mudhari setelahnya itu li'ifadati taukid, untuk menguatkan sesuatu. Kata Allah, kalau kalian serius mencintai Allah. Jadi kalau yang cinta itu banyak, tapi yang serius gak banyak. Coba tanyakan kepada setiap lisan orang-orang yang mengatakan muslim atau bahkan mengatakan dirinya beriman, tanyakan, cinta Allah gak? Cinta. Preman muslim tanya, cinta Allah gak? Cinta. Tapi kelakuan tidak menunjukkan itu. Tanya seorang yang bermaksiat, cinta Allah enggak? Cinta. Tapi apa yang ia lakukan menyalahi apa yang ia ungkapkan. Jadi kalau ditanya cinta, semua cinta. Dan cinta itu kan butuh pembuktian. Saya sering katakan, di antara bagian dalam kehidupan yang butuh pembuktian adalah cinta. Jadi ketika seorang ayah mencintai anaknya, apa buktinya? Dia sayangnya anaknya. Itu poinnya. Makanya semua cinta butuh pembuktian. Karena itu sering saya ungkapkan kalimat ini, para akhwat yang belum menikah, jika ada laki-laki mengatakan saya mencintaimu, jangan terlampau kemudian diseriusi, apalagi dibikin status. Ternyata dia serius ya? Tidak. Itu hanya ungkapan kata-kata. Tegaskan pada lisannya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Gitu caranya. Sampai Anda punya BPKB, buku pernikahan kita berdua. Ya, halo. Jadi setiap cinta itu butuh pembuktian. Makanya kata Allah, kalau kalian serius mencintai saya, katakan Muhammad pada umatmu. Kalau mereka serius, buktikan. Apa buktinya? Fattabi'uni. Ikuti semua tuntunan Nabi. Makanya Allahu Akbar. Silakan bandingkan dengan kepercayaan Nabi. Saya sudah teliti. Saya kumpulkan berbagai referensi. Tidak pernah ada tuntunan kehidupan yang paling komplit kecuali dalam Islam. Dicontohkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada Pak, Bu, silahkan cek. Dan Nabi tuntunkan itu, ada semuanya. Dirangkum di kitab-kitab hadis ada. Petunjuk umumnya dalam Al-Quran. Tafsir detailnya dalam hadis. Silahkan cek. Demi Allah saya katakan, tidak pernah ada tuntunan dalam kepercayaan manapun kecuali di dinul Islam. Tuntunan hidup yang paripurna dari bangun tidur sampai tidur lagi. Wujudnya dalam bentuk doa, bahkan langsung tuntunannya. Dari mulai bangun tidur, Abu Dawud nomor hadis 1369, bangunnya aja diatur. Ya kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim surah Ali Imran. Ya, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya, maka beliau duduk sebentar terlebih dahulu sampai keadaannya sadar. Ya, kemudian menghilangkan bekas ngantuknya, mengusap dengan tangannya, hilang bekas ngantuknya. Baru setelah itu membaca penutup surah Ali Imran 11 ayat terakhir. Baru disambung kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayat Jundub bin Junadah, dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah, pergi ke tempat tertutup fatawaddah, kemudian beliau berwudu. Thumma dhahaba ila musallahu, kemudian pergi kemudian ke tempat salatnya, baru menunaikan salatnya. Aku berdiri di belakangnya, maka Rasulullah menarik aku sampai sejajar dengannya. Kemudian kami salat dengan rakaat dua, baru satu. Itu hadis Nabi. Tuh.
Tuh. Bingung saya. Sudah. Ya. Jadi semuanya ada. Itu sampai tidur lagi. Jadi dari mulai berangkat, dari mulai terus naik sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai bahkan istighfar sebelum tidur tuh ada. Berapa kali istighfarnya, apa yang dikerjanya, sampai tidurnya diatur, miringnya diatur, miring ke kanan, apa kemudian yang melekat di pipinya, apa yang dikerjakan dalam tidurnya, doanya apa, ada semua. Makanya kata Allah, kalau anda serius mencintai saya, kata Allah, maka ikuti petunjuk Nabi itu. Karena di situ ada keberkahan. Jadi mengikuti Nabi itu, maaf ya, bukan karena Nabinya diikuti, bukan. Poinnya bukan itu. Nabi itu dijadikan diikuti karena di setiap apa yang dicontohkan Nabi, di situ ada kemudahan dan keberkahan dalam hidup. Pahala ada di situ. Jadi kalau anda ikuti Nabi niatnya, pahala tiba tuh, datang. Misal, maaf ya, anda bangun tidur, bisa saja duduk. Tapi ketika anda niatkan, saya pengen ikuti Nabi duduk, maka di situ dituliskan pahala minimal 10. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang punya nilai akhirat, maka dia kemudian mendapatkan setiap satunya 10 poin. Jarak satu ke dua 500 tahun, dua ke tiga 500 tahun dan seterusnya. Kalau anda bisa kerjakan itu, awas. Kalau anda bisa kerjakan itu, maka yang pertama Allah berikan di dunia. Di dunia. Perhatikan kalimatnya. Yuhibbukumullah. Allah akan cintai orang itu. Pertama, Allah akan cintai. Masya Allah. Anda dicintai pasangan saja sudah kelepok-kelepok. Silahkan cek. Kenapa Anda tidak dicintai Allah kemudian Anda tidak memburunya? Anda dicintai manusia sampai menyiapkan segala perlengkapannya. Semua persiapannya Anda luangkan waktu seluas-luasnya. Bahkan malam-malam di telepon Anda bisa bangun. Tapi ketika Allah mencintai Anda, kenapa Anda tidak kejar cintanya? Padahal dalam setiap cinta selalu ada pemberian yang tanpa batas. Bukankah Anda mencintai anak, Anda berikan apa yang Anda miliki? Lalu ketika Allah mencintai Anda, apa yang tidak Allah berikan bagi Anda? Maka ketika Allah turunkan cintanya, pasti Allah berikan semuanya. Tapi kan cinta itu selalu kaidahnya begini. Begitu saya mencintai seseorang misalnya dalam level kemanusiaan, pasti yang saya berikan pasti yang paling baik. Nggak ada kualitas yang biasa. Anda cinta dengan ibu Anda, maka Anda akan berikan yang terbaik, hadiah yang paling mulia. Anda akan carikan yang paling bagus. Anda cinta anak Anda berikan pakaian yang paling bagus. Mustahil bapak cinta anak diberikan pakaian ala kadarnya, mustahil. Mustahil Anda cinta dengan pasangan memberikan yang seadanya, mustahil. Kaidah cinta itu ketika kita memberikan cinta, pasti yang terbaik akan diberikan. Ketika Allah memberikan cintanya pada hambanya, apa yang terbaik yang Allah miliki diberikan kepada hambanya. Ternyata bukan dunia. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, ketika aku cintai hambaku, maka yang aku berikan baginya adalah mengampuni semua dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ampunan dosa. Makanya banyak Anda dapatkan dalam Al-Quran, kaidah-kaidah ampunan dosa itu selalu bersanding dengan cinta. Silahkan lihat ini ya. Kata Allah, Anda ikuti Nabi, saya cintai. Begitu saya cintai pasangannya, Allah cintai seorang hamba yang diberikan ampunan. Nah, kaidah dasarnya ampunan itu kan kalau kita minta ampun, diampuni kan? Kaidahnya begitu kan? Di mana ditemukan kaidah itu? Quran surah kedua di ayat 222. Quran surah 2 ayat 222. Lihat akhir ayatnya. Akhir ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang yang terus-menerus mengoreksi dirinya. Tobat. Bukankah tobat meminta ampunan dari dosa? Bukankah tobat memohon ampunan supaya dosa dihapuskan? Kalau sekali tobat namanya taib. Kalau berkali-kali tobat namanya tawwab. Dia tahu sekarang dia salah lihat. Dia minta ampun, ya Allah ampuni dosa mata saya. Kemudian salah dengar, ya Allah ampuni dosa telinga saya. Salah ucap, ya Allah ampuni dosa lisan saya. Setiap hari istighfar. Nabi aja sampai istighfar. Nabi yang jelas diampuni dosa. Ya,
madmunun bil jannah ma'sumun minal ma'siyah. Sosok yang dijamin surga dan dijaga dari maksiat masih istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Saya orang takwa dibandingkan dengan kalian semua, kata Nabi, dan saya beristighfar 100 kali dalam sehari. Sebelum tidur 100 kali. 70 sampai dengan 100 kali. Sebelum tidurnya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nabi ahli surga. Sebelum tidur istighfar. Umatnya surga belum jelas. Sebelum tidur buka WhatsApp. Apa yang mau didapatkan? Hei para pendamba surga, di mana bekalmu ketika menghadap kepada Rabbmu? Nah, ini poinnya. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta orang-orang yang suka bertobat. Di sering kalimat ini saya ungkapkan, Allah itu lebih mencintai orang maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Tuh. Jadi ketika seorang minta ampun, dia dicintai oleh Allah. Dan ketika dia mendapat ampunan Allah, itulah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Tanda pertama cinta Allah bukan memberikan dunia, tapi ampunan dari dosa. Sekarang cinta itu diberikan setiap hari, berlangsung terus-menerus selama sebulan. Tidak ada di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Perhatikan kalimatnya, lihat baik-baik. Ketika Allah mengatakan kalimat syahrul Ramadan, bukankah Ramadan tadi berarti menghapuskan, menggugurkan semua dosa-dosa? Sekarang pertanyaan saya, lihat sini. Kalimat Ramadan diawali dengan kata apa dalam Al-Quran tadi, ayat 185 surah Al-Baqarah? Syahrul. Apa artinya syahrul? Bulan. Saya ajarkan rumus dalam ilmu Nahwu. Ketika syahrul digabungkan dengan Ramadan, itu artinya mudhaf mudhaf ilaih. Kalau di ilmu i'rab, syahrun mubtada'un marfu'un wa alamat raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih wa tanwinuhu mahdzufun lil idhafah. Syahrun itu mubda, awal kalimat, tandanya itu dhammah, berada di akhirnya, bentuknya mufrad. Dan kenapa tanwinnya hilang? Harusnya syahrun, tapi syahru di situ karena diidafatkan, disandingkan dengan kata setelahnya. Dalam hukum ilmu nahwu, ketika ada kalimat disatukan dengan kalimat setelahnya, maka maknanya terikat, tidak bisa dipisahkan. Hadza kitabun, hadza adiyun. Adi dan kitab, buku. Kalau disatukan buku adi, berarti buku ini punya siapa? Berarti buku tidak bisa dilepaskan dari adi. Buku ini punya saya. Jelas? Berarti syahrul Ramadan. Ketika syahrulnya dilekatkan dengan Ramadan, maka kalimat Ramadan tidak bisa dipisahkan dari kata syahrul. Tidak bisa berdiri sendiri. Ramadan punya arti, syahrul punya arti. Tapi ketika disatukan, keduanya menyatu dalam pengertian yang sangat indah. Perhatikan baik-baik. Ramadan, pembakaran semua dosa. Dosa gugur dari mulai balik sampai dengan kita tiba di saat itu. Syahrun artinya sebulan. Di selama sebulan itu dosa kita diampuni oleh Allah siang dan malam. Gugur semua dosa, dibakar. Yang siang punya dosa, diampuni. Malam punya dosa, diampuni. Di siang malam dibebaskan kita dari dosa. Apa dalilnya Ustaz? Supaya tidak mengarang. Ini bukan ilmu utak-atik. Harus dikuatkan oleh keterangan dalil. Maka dalilnya buka kemudian di Al-Bukhari, nomor hadis 36, Kitabus Syam. Al-Bukhari, nomor hadis 36. Tersebut juga di hadis Muslim, nomor hadis 1910. Saya bacakan hadisnya. Lihat sini. Man sama, satu, Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Awas, man sama, man siapapun. Man ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyah. Huruf isim mausul penyambung konjungsi, menunjuk kadang pada subjek atau objek, pada setiap personnya, bukan umumnya, setiap orangnya. Dia bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, semua. Jadi ketika Nabi menyebutkan kalimat man, artinya peluang didapatkan oleh semua orang, setiap orangnya, tanpa harus diwakili oleh yang lainnya. Dikata Nabi, man shoma Ramadhana, siapapun yang puasa di bulan Ramadan. Saya mau tanya pada Anda, kalau puasa di bulan Ramadan, berlangsungnya siang atau malam? Gak ada orang puasa malam. Yang puasa pasti masa siangnya. Dimulainya kapan? Dari fajar sampai dengan maghrib. Maghrib buka, fajar mulai puasa, fajar sampai dengan maghrib. Kata Nabi, man shoma Ramadhana, siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan, fajar sampai dengan maghrib, imanan wa ihtisaban, dikarenakan iman kepada Allah, ikhlas dia tunaikan, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain puasa, saya ikut puasa.
Bukan karena di TV pengumuman, besok saya puasa. Bukan karena Ustadz bilang saya puasa. Karena Allah meminta saya puasa, saya kerjakan puasa. Wahtisaban, dia kerjakan ikhlas karena Allah. Kemudian di situ dia mengoreksi dirinya. Ingat, makanya menjalani puasa itu bukan cuma nahan lapar dan haus. Kalau cuma begitu, jangankan Anda. Demi Allah saya katakan, kucing Anda pun bisa. Bagaimana caranya Ustadz? Jangan kasih makan dia. Fajar sampai dengan maghrib, bisa dia puasa. Ya, kucing pun bisa. Anak kecil pun bisa. Apa yang Anda lakukan saat puasa itu? Coba sambil koreksi diri. Muhasabah, ke kantor tetap ke kantor. Oh, Nabi aja perang Badar bulan Ramadan. Fatu Mekah bulan Ramadan. Ini Anda Ramadan tidur. Bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Tidur, tidur. Ke kantor yang disasar musola. Mana musolanya? Pasti itu hadis palsu diamalin. Ya, niyamus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu. Hadis palsu. Yang harus Anda lakukan itu saat puasa itu sambil introspeksi diri, jalan. Begitu berangkat ke kantor kan Anda suka lewat jalan itu. Coba berapa kali Anda berbuat maksiat di jalan itu? Di sambil jalan tuh ingat-ingat. Coba dicek, yang pernah naik mobil berapa kali lupa bayar? Ayo. Ya, berapa kali kemudian berbuat maksiat, salah lihat, ya berhadapan dengan orang, ada yang bukan seharus dilihat, tidak dilihat, harus dilihat. Saat turun berdesak-desakan, saat mengumpat, saat macam-macam, saat Anda lewat, maaf, saat lampu merah, berapa kali saat disusul oleh orang lain kalimat Anda keluar dan sebagainya. Itu kan maksiat, tadi itu akan bersaksi. Jadi begitu Anda lewat sambil Anda istighfari, masuk kantor berapa kali berbuat salah di meja Anda itu? Berapa kali berbuat keliru di komputer Anda? Berapa kali bermaksiat, khianat pada pekerjaan Anda? Jam kerja Anda gunakan untuk mengerjakan kepentingan pribadi, itu kan khianat. Salah. Berapa kali mobil dinas dipakai untuk kepentingan pribadi? Padahal menyalahi ketentuan misalnya. Ada ketentuan, kerjakan. Ada perizinan, silahkan, tidak ada masalah. Tapi berapa kali kita melakukan keburukan di siang hari? Istighfari di situ. Istighfar, istighfar, istighfar. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang dikerjakan selama dia istighfar, merenung salah-salah, itu diampuni semua dosanya dari sejak dia berdosa sampai dengan detik itu. Tapi kan ada orang yang siangnya diampuni, maaf malamnya bikin dosa lagi. Ya, baru buka, udah mau datang, siap-siap sholat tarawih, nanya, masjid mana? Alisan, imam siapa? Irfan. Panjangan sholatnya, pindah aja sana. Kemarin kan bacanya begitu-gitu juga ya, mama. Masa mulai 7:30 berhenti 7:30 misalnya, terus diungkit, terus gak nyambung kemana-mana. Kan udah keliru tuh. Makanya tiba-tiba kemudian muncul hadis yang kedua. Perhatikan yang kedua ini. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalimatnya sama, cuman awalnya berbeda. Allahu akbar. Perhatikan. Ada dua hadis di sini. Ini saya hapus dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang pertama, man sama. Hadis yang kedua, man qama. Satu, dua hadis. Lihat sini. Man sama. Kalau puasa siang atau malam? Siang. Man sama Ramadhana. Siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dikerjakan karena Allah, dan dia mengoreksi dirinya, bermohon ampunan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia punya dosa sampai saat itu diampuni oleh Allah. Man qama ramadhana, qama itu fi'il, kata kerja. Kata kerja dari kata qiyam. Kalau ada qiyam, tidak pernah disebutkan dalam sunnah kata qiyam qama kecuali ibadah di malam hari. Yang dimaksud qiyamul lail, sepakat semua ulama. Yang dimaksud tarawih, salat di malam harinya. Man qama ramadhana, siapa yang menunaikan salat di malam-malam Ramadan. Salat malam. Qiyamul lail dikerjakan siang atau malam? Malam, ya, ada lailnya jelas, lail itu malam. Ya. Man qama, siapa yang menunaikan qiyam, bangun malamnya. Tuh lihat sini. Imanan wahtisaban, bukan sekedar qiyam.
Kalau cuman qiyam, mungkin anak-anak juga bisa. Ya, hampir semua kalangan bisa yang mampu berdiri. Datang, sholat selesai. Tidak. Kata Nabi, aduh jangan cuma sekedar datang, sholat pulang. Bukan begitu caranya. Kata Nabi, imanan wa ihtisaban. Tunaikan karena Allah. Ikhlas. Lalu ihtisab. Di sela-sela rakaatnya, sujudnya atau jeda rakaat ke rakaat yang lainnya, ayo ihtisab, muhasabah, minta ampunan. Minta ampunan. Makanya Nabi mengajarkan doa di setiap jeda rakaat. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Tuh. Dibaca dan bukan sekedar dilafadzkan, bukan. Ya, selalu kalimatnya bukan talaffuz bil lisan fahasiba. Bukan cuma diungkapkan dengan lisan, tidak. Tapi maknanya dengan jiwa, rasakan dengan hati. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkau itu punya sifat pemaaf dan pengampun dosa. Tuhibbul afwa, dan engkau mencintai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, aku mengaku aku punya banyak salah sampai malam ini ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Jika engkau wafatkan saya di malam ini, ridhai saya ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah, tangisi dosa Anda pada saat itu. Jadi begitu Anda lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka sampai detik itu semua dosa Anda sampai detik itu diampuni oleh Allah. Hilang. Anda bayangkan, tidak ada waktu dalam setahun itu yang siang malamnya menghadirkan ampunan seketika dari semua dosa kecuali Ramadan. Makanya Allah mengatakan syahrul Ramadan, kalimat syahrnya disebutkan, kalimat Ramadannya dimunculkan. Yang ini bukan sekedar menyebutkan waktu kapan kita berpuasa, tapi menguatkan dosa-dosa akan diampuni. Yang ini menegaskan bukan sekedar sebulan puasanya, tapi ampunan itu pun akan berlaku selama sebulan siang dan malamnya. Allahu Akbar. Siang ada peluang dosa digugurkan, malam ada peluang kesalahan dihanguskan. Itu cuma terjadi di bulan Ramadan. Makanya semua sahabat-sahabat Nabi setelah ayat ini turun, terlebih ketika menyebutkan Ramadannya, mohon maaf teman-teman sekalian, tidak ada yang menyikapi semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan kecuali penuh dengan kesungguhan, keseriusan, bahkan Nabi sendiri memberikan contoh-contoh itu supaya bisa diikuti oleh umatnya. Jadi bayangkan, kalau manusia saja memberikan hadiah terbaik Anda kejar, kenapa Allah yang sudah menyampaikan ini yang terbaik ya aku berikan, ini sesuatu yang paling istimewa yang aku persembahkan, kenapa tidak kemudian kita siapkan yang kita kejar itu semua? Maaf, ini saya kasih gambaran ya. Di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di saat masuk surga tuh begini, ini ada kanan dan kiri. Yang kanan amal soleh, yang kiri masalah. Ya, ada soleh, ada salah. Nanti saat kiamat itu terjadi, kemudian dihisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semoga kita insyaallah mudah-mudahan dijadikan ahli syafaat yang tanpa hisab insyaallah ya. Nanti kalau sudah masuk ke bahasan, saya sebutkan ada dua amalan yang kata Nabi langsung, itu ketika dikerjakan, itu bisa memberikan syafaat pada kita di hari kiamat. Ada dua amalan. Ya. Amal saleh, amal salah. Ketika seseorang berbuat amal saleh, kemudian berbuat salah, maaf, maka pahala amal salehnya nggak akan dihitung. Tapi hanya akan digunakan untuk menutup kesalahannya. Ya. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, salat amal saleh, wasyamin, puasa amal saleh, wa zakatin, zakat amal saleh. Perhatikan baik-baik. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman saya yang suka mencela si fulan. Wa qadzafa hadza, pernah menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Maaf. Wa daraba hadza, senang berselisih sampai pukul-pukulan. Ya, berkelahi dan sebagainya. Awas, hati-hati. Wasafaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, bahkan menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak A, bunuh B, bom C dan sebagainya tanpa dengan kaidah yang dibenarkan, yang keliru. Maka hati-hati, lihat kalimatnya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat salat lantas mencela orang lain, maka pahala salatnya itu hanya akan digunakan untuk menutup celaan yang tadi disebutkan. Hilang. Diambil, nutupin ini. Ini bahaya. Anda habis salat keluar masjid, nyela orang misalnya. Dia belum kelihatan salat dalam pandangan Anda, mungkin dia salat di masjid lain berpapasan dengan Anda. Ya, lihat kesimpulan tuh. Iya, kayak ahli surga aja ya. Iya ya. Waktu zuhur begini udah lewat belum ke masjid, semoga diberikan hidayah oleh Allah. Iya, nggak seperti kita. Iya, mudah-mudahan wafatus khotimah. Misalkan itu saat dibincangkan, seketika mengalir pahala itu yang Anda dapatkan kepada orang tadi. Jadi kalau Anda dicela oleh orang lain, nggak usah marah dulu karena ditransfer pahala. Jangan dibalikin lagi, udah dikasih dibalikin lagi. Dasar kamu begini, dibalikin lagi. Kamu juga begitu, ya nggak ada ujungnya.
Paham ya? Nah, maaf, wasyamin, dia puasa, wa qadhafa hada, dia menuduh orang lain, maka pahala puasanya ditutupkan kepada tuduhan tadi. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kemudian, maaf sekali, kalau habis kebaikan-kebaikan ini, tersisalah keburukan satu. Pernah gosipin orang misalnya, maka diambillah dosa orang yang digosipkan tadi, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dilemparkan dia ke neraka. Nah sekarang ada yang beruntung, pahala dikumpulkan, dosanya ada. Jadi pahala banyak, dosa banyak. Ya, maaf, hati-hati. Tiba-tiba mendapatkan Ramadan, apa yang terjadi? Ini dihapuskan semua yang dosanya. Habis semuanya. Tersisa yang baik-baiknya. Begitu habis semuanya yang jelek-jeleknya, muncul yang baik-baik. Seketika kemudian misalnya wafat dia di hadapan Allah, maka Allahu Akbar, surga baginya.